Kuasa hukum beberkan alasan Jokowi diperiksa di Solo. Ikuti aktivitas penyidik. Alasan kenapa mantan Presiden Jokowi diperiksa di Solo terungkap, Rabu, 11 Februari 2026. Seperti diketahui, Jokowi diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu di Mapolresta Solo. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan mengatakan, benar Jokowi diperiksa terkait kasus tudingan ijazah palsu. Yakub juga menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan di Mapolresta Solo tak lain karena penyidik Polda Metro Jaya juga tengah mengumpulkan keterangan lain baik di Kota Bengawan maupun di Yogyakarta. Sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Kami memenuhi panggilan juga karena ternyata penyidik sedang berada di Surakarta dan infonya minggu ini ke Jogja juga untuk memenuhi keterangan yang diperlukan, tuturnya. Sementara itu, terkait apa saja yang ditanyakan oleh penyidik Polda Metro Jaya kepada Jokowi. Yakub menerangkan bahwa 10 pertanyaan tersebut masih terbagi menjadi sub-pertanyaan tambahan lainnya. Namun Yakub menegaskan bahwa pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepada kliennya sebagian besar berkaitan dengan proses perkuliahan yang diikuti Jokowi selama menimba ilmu di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, Yogyakarta. Mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan. 2,5 jam kalau tidak salah. Dari 10 pertanyaan tersebut banyak sub-pertanyaan juga. Kebanyakan mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi di UGM dulu, jelasnya. Dalam pemeriksaan kali ini setidaknya Jokowi dicecar 10 pertanyaan oleh para penyidik. Pakai baju batik. Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, mendatangi Mapolresta Solo pada Rabu, 11 Februari 2026, sore. Kedatangan Jokowi ditemani pengacaranya, Yakub Hasibuan. Informasi yang didapat, Jokowi bertemu dengan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tiba pukul 15.55 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan batik lengan panjang. Pantauan tribunsolo.com, Kapolresta Surakarta, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo menyambut rombongan di depan pintu. Lalu mereka langsung menuju ke dalam. Informasi yang diperoleh tribunsolo.com, Jokowi datang untuk melengkapi berkas sesuai petunjuk dari kejaksaan. Selain itu, dia juga memberikan keterangan tambahan untuk kasus tudingan ijazah palsu. Ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya. Enggak tahu? Sampai ketemu di sumber. Siap. Siap. Masih Pak. Ya, monggo Pak. Masih Pak. Langsung pulang ya, langsung pulang. Ya, jadi sore ini Pak Jokowi sebagai warga negara yang baik tentunya memenuhi panggilan dari para penyidik sehubungan dengan laporan polisi yang kita ajukan pada Polda Metro Jaya. Jadi kami mendapatkan panggilan juga karena ternyata para penyidik sedang berada di Surakarta dan juga infonya minggu ini akan ke Jogja juga untuk memenuhi beberapa keterangan-keterangan yang diperlukan. Nah, tadi itu mungkin totalnya ada sekitar 10 pertanyaan ya, 10 pertanyaan. Tentunya pengembangannya juga cukup lumayan. Cukup lama tadi sekitar 2,5 jam kalau tidak salah tadi kami masuk sekitar jam 4 sore. Jadi dari 10 pertanyaan tersebut tentunya banyak sub pertanyaan juga yang tadi Pak Jokowi juga menjelaskan, dan prosesnya kebanyakan itu mengenai proses perkuliahan Pak Jokowi ketika di UGM dulu. Jadi sifatnya sebenarnya ini hanya pendalaman dari seluruh keterangan yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin substansi pertanyaannya apa saja mungkin? Contohnya mungkin mengenai pada saat pembuatan skripsi dulu seperti apa, dan dari Pak Jokowi menjelaskan juga alurnya seperti apa, dan itu nanti akan digunakan oleh para penyidik tentunya untuk nanti dilimpahkan juga ke kejaksaan. Untuk proses selanjutnya gimana Pak? Untuk prosesnya kami juga tadi menanyakan juga kepada para penyidik
tentunya dari mereka akan melengkapi juga semua keterangan-keterangan yang dibutuhkan dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Setelah itu akan baru disidangkan. Setelah pemeriksaan ini apa juga ada bukti tambahan lagi? Kalau dari kami tidak ada, tapi tentunya itu adalah wewenang penuh dari para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang dirasa perlu. Jadi nanti mungkin bisa saja ada barang bukti lainnya, karena minggu ini kan para penyidik masih akan berada di Surakarta dan juga di Yogyakarta. Jadi masih mungkin saja akan ada barang-barang bukti tambahan. Tapi itu tentunya wewenang para penyidik dan bukan wewenang kami. Secara eksplisit penyidik meminta tambahan bukti atau bagaimana? Bukan, Pak. Ya, para penyidik meminta keterangan tambahan. Keterangan aja. Termasuk informasi-informasi, fakta-faktanya. Itulah yang kita tadi Pak Jokowi secara langsung menjelaskan. Selain Pak Jokowi ada yang diperiksa lagi? Cukup ada beberapa, namun kami juga tidak diberitahukan siapa saja. Tapi infonya memang minggu ini fokus para penyidik ada di Surakarta dan di Yogyakarta. Kalau bayangan kami, mungkin di Yogyakarta ada UGM, mungkin di sana. Kalau di sini mungkin ada beberapa saksi-saksi terkait dengan perkuliahan Pak Jokowi dulu. Termasuk dari Pak Ajudan dan Syarif, apakah juga diperiksa tadi? Hari ini bukan tadi sih hanya Pak Jokowi saja. Tapi kami belum mendapatkan, karena kalau panggilan kepada Pak Syarif kan langsung ditujukan ke Pak Syarif. Jadi mungkin bisa saja ada, namun itu nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Syarif. Karena kami tadi hanya mendampingi Pak Jokowi sendiri. Itu tadi sekitar 2 jam lebih. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Pak, itu soal KIP, sidang KIP itu memutuskan untuk KPU RI membuka jasa salinan jasa Jokowi Bonatua itu, apakah nanti ada tanggapan atau akan Masih izin Mas kamera. Enggak, kalau kami melihatnya itu tidak ada isu sama sekali. Pertama, Pak Jokowi itu bukanlah badan publik, di mana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut. Jadi yang dikatakan di situ adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU itu diberikan salinannya kepada pemohon, yaitu Pak Bonatua. Kalau kami justru melihatnya senang, karena itu membuktikan bahwa Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai kepala daerah dulu dan juga sebagai presiden pada saat ke KPU pusat. Jadi kalau kami melihat tidak ada isu sama sekali dan tidak akan merubah apapun dari pihak proses yang sedang berjalan. Oke. Terima kasih. Kasih ya teman-teman ya. Kasih ya. Terima kasih.